Selamat pagi. Ya, gitu dong. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan materi Farmaseutika 2. Silakan bagi yang baru datang untuk di-scan QR-nya. Meratapi nasib iki. Oke, sudah semua ya. Oke, yang belum nanti pas selesai kuliah aja ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan materi yang hari ini terkait dengan penyimpanan dan kedaluarsa obat. Jadi kalau teman-teman sudah baca sekilas gitu ya di elok penyimpanan obat, ya bagaimana cara kita menyimpan obat dengan baik, benar, supaya kita bisa menjaga kualitasnya agar ketika dipakai oleh konsumen atau pasien itu masih tetap dalam kondisi yang baik. Berkaitan dengan yang sebelumnya ya, materi sebelumnya terkait dengan pengemasan. Jangan sampai pengemasan kita udah bagus tapi penyimpanannya yang salah, jadi sama aja obat tidak akan maksimal. Dan terakhir dengan kedaluarsa obat atau batas waktu pemakaian obat. Oke, topiknya adalah yang pertama penyimpanan obat, yang kemudian dilanjutkan kedaluarsa obat, dan terakhir adalah beyond use date atau BUD. Oke, ini ya sedikit pengantar ya terkait penyimpanan obat. Tujuan yang penting teman-teman perlu ketahui adalah pengaturan obat dan perbekalan farmasi atau sediaan farmasi ya, baik itu obat, alat kesehatan gitu ya. Jadi bukan hanya obat yang perlu kita simpan dengan baik, tetapi alat kesehatan juga sama. Karena beberapa alat kesehatan juga ada yang punya expired date misalnya, dan kemungkinan kalau kita simpan tidak di kondisi yang baik juga akan tidak berfungsi misalnya. Kemudian dengan cara menempatkannya pada tempat yang sesuai agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, serta menjamin mutu obat tetap baik. Oke, setidaknya ada 5 tujuan penyimpanan obat. Yang pertama adalah yang paling utama, memelihara mutu obat dan persediaan farmasi agar tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, memudahkan saat pencarian dan pengawasan. Kenapa kita perlu dimudahkan saat pencarian? Karena ketika kita di pelayanan kefarmasian, itu kan pasien akan ada banyak tuh yang datang, apalagi kalau di peak hour, mungkin dalam satu waktu ada antrian banyak pasien, dan ketika kita simpan obatnya nggak bagus, ketika kita cari juga akan kita kesulitan. Makanya ketika kita menyimpan obat, ada beberapa SOP yang perlu kita perhatikan. Misalnya kita simpan berdasarkan bentuk sediaan, kita simpan berdasarkan kelas terapinya. Jadi obat antihipertensi kita gabung semua obat antihipertensi. Jadi kalau kita mau cari, gampang nyarinya. Jadi itu yang pertama, memudahkan saat pencarian. Yang kedua, memudahkan saat pengawasan. Kenapa perlu kita awasi? Karena obat ini kan produk yang berisiko untuk disalahgunakan juga. Jadi beberapa obat kalau misalnya tidak digunakan dengan baik, bisa menjadi bisa menjadi suatu objek yang bisa disalahgunakan. Katakanlah obat-obatan yang tergolong psikotropik dan narkotik gitu ya. Kalau misalnya kita simpennya nggak benar, kita simpennya agak susah untuk kita awasi, nah itu juga mudah untuk diambil orang yang tidak berkepentingan. Misalnya kita nggak tahu, misalnya apotik gitu ya, kita kan mungkin beberapa apotik ada yang nggak buka 24 jam, dan ketika misalnya jam 10 malam tutup, ya jam 10 malam sampai dini hari atau sampai pagi, kita nggak tahu apakah obat yang ada di dalam itu masih safe, masih aman atau seperti apa misalnya. Itu yang pertama, ada beberapa obat yang berisiko disalahgunakan. Yang kedua, beberapa obat yang harganya mahal. Kalau obat hilang, ya sama aja kita selaku apoteker yang juga bisnis oriented bisa jadi rugi gitu ya. Makanya kita perlu pengawasan. Makanya beberapa apotek sekarang bahkan hampir semua itu punya CCTV gitu ya. Jadi kita tidak hanya memantau obatnya ada di sebelah mana, tapi kita juga bisa memantau kemungkinan adanya pencurian obat misalnya. Yang ketiga, menghindari penggunaan obat yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kaitannya juga dengan yang tadi ya, yang nomor 2, apabila disalahgunakan bisa beresiko fatal bagi si pemakainya. Kemudian yang keempat, menjaga ketersediaan stok obat apabila sewaktu-waktu diperlukan secara mendesak atau CITO. Jadi ada beberapa obat yang
dia itu sifatnya life saving. Maksudnya life saving apa? Obat itu tuh sangat kritikal dibutuhkan oleh pasien karena kalau tidak ada nyawa pasien itu bisa terancam. Nah itu kita perlu memastikan obat-obat yang life saving ini mudah untuk kita akses. Jadi ketika ada pasien yang butuh, kita nggak perlu repot nyarinya ada di lemari sebelah mana, di baris sebelah mana. Nah itu akan kesulitan, terutama di rumah sakit biasanya. Jadi sudah dikelompokkan beberapa obat yang sifatnya life saving misalnya. Jadi ada yang sifatnya hanya untuk maintenance terapi dan lain sebagainya. Yang kelima, memudahkan saat distribusi obat, misalnya di instalasi farmasi rumah sakit. Nah kalau teman-teman perhatikan rumah sakit itu kan gede ya, gede, katakanlah Sarjito gitu ya. Nah Sarjito itu dia punya gudang farmasi. Selain punya gudang farmasi, dia punya beberapa satelit farmasi. Jadi karena saking luasnya, kalau gudang farmasinya ini cuma satu tempat, akan kesulitan nanti pasien atau apoteker ketika mau ngambil obatnya yang mau diberikan kepada pasien. Jadi dari gudang ini biasanya punya beberapa satelit yang nantinya akan ditransfer lagi obatnya. Dan ketika penyimpanannya bagus, maka apoteker ketika misalnya butuh obat, ya udah tinggal ngambil di satelit farmasi aja. Atau contohnya misalnya di bangsal rawat inap. Nah di bangsal rawat inap itu kan juga beberapa obat yang sudah disiapkan oleh apoteker untuk pasien-pasien tertentu. Katakanlah pasien A di ruang mana, nah itu obatnya udah disediakan. Jadi ketika perawat butuh, itu tinggal diambil di situ. Jadi ini yang saya maksud memudahkan saat distribusi obatnya. Jadi pasien bisa tertangani dengan maksimal. Nah ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan ketika penyimpanan obat. Yang pertama adalah accessibility, mudah untuk diakses atau dijangkau. Maksudnya apa? Jangan sampai kayak tadi di rumah sakit ya, rumah sakit terlalu luas, gudang farmasinya ada di ujung tapi bangsalnya ada di depannya, kasihan nanti apotekernya, kasihan juga pasiennya kalau butuh mendesak. Atau misalnya di dalam gudangnya punya banyak obat, punya banyak rat tapi areanya sempit. Nah itu kan juga sulit untuk kita jangkau seperti itu. Kemudian yang kedua, utilities, memiliki sumber listrik, air, AC dan fasilitas lain, terutama beberapa obat yang perlu kita simpan pada suhu dingin 2-8 derajat Celcius misalnya. Jangan sampai obatnya rusak karena fasilitas penyimpanan kita tidak sesuai requirements. Ada juga beberapa obat yang perlu kita simpan pada suhu kamar misalnya. Jadi kita perlu perhatikan. Ada juga obat yang perlu cahaya terus misalnya. Ada juga obat yang kelembabannya tidak boleh terlalu tinggi misalnya. Karena kalau kelembabannya tinggi bisa tumbuh mikroba misalnya. Jadi itu kita perlu perhatikan. Makanya kalau teman-teman sekarang misal besok jadi apoteker yang mau buka apotek gitu ya, pasti beberapa hal yang disupervisi oleh Badan POM dan Dinas Kesehatan adalah kelengkapan fasilitas. Salah satunya adalah kulkas. Apakah punya kulkas atau enggak? Kalau enggak punya kulkas, biasanya dia enggak akan dikasih izin buka apotek karena beberapa obat yang wajib disimpan dalam kulkas misalnya. Kemudian punya AC enggak? Karena itu juga penting. Beberapa kali ada apotek yang mau buka, AC-nya belum ada, dia di hold dulu izinnya. Nanti AC-nya terpasang baru boleh. Bahkan ada juga sekarang beberapa dinkes yang memberikan aturan kalau suatu apotek itu harus tertutup pintunya. Jadi bukan yang pintu kebuka dan kebuka terus. Jadi pintunya itu buka tutup. Jadi ketika nggak ada orang yang lalu lalang, pintunya harus tertutup. Kan ada beberapa apotek yang dia sekalinya dibuka udah pintunya tuh buka terus gitu. Nah itu kan udara yang dari luar, kemudian temperatur yang dari lingkungan luar itu kan bisa masuk ke dalam apoteknya dan itu juga bisa merusak obat yang mungkin kita simpan di suhu ruang. Jangan sampai ternyata misal lagi panas-panasnya suhu ruangan itu bisa nyampe 30 derajat Celcius, sementara obat kan ada yang beberapa maksimal di suhu 27 atau 28 derajat Celcius. Jadi itu tadi beberapa contoh terkait utilities. Kemudian size, memiliki ukuran yang cukup untuk menampung barang. Ya ini tadi ya, jangan sampai kita punya stok obat banyak banget tapi area penyimpanan kita itu tuh terbatas. Nah itu juga akan menyulitkan kita ketika mau ngambil obatnya misalnya. Katakanlah cuma ukuran 3x2 meter tapi obatnya banyak. Nah makanya karena seiring berjalannya waktu, obat ini pasti akan semakin banyak. Kalau teman-teman besok jadi apoteker yang punya apotek, seiring berjalannya waktu obat pasti akan bertambah banyak. Nggak mungkin stok obatnya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Karena apa? Pola penyakit pasien, brand-brand yang baru itu pasti akan ada terus.
Dan ketika teman-teman misalnya kerja di apotek, misalnya nih ada pasien nyari obat X misalnya, oh kita nggak punya, pasti kita mikir, kemarin ada pasien yang nyari, berarti kita akan menyediakan obat itu, jaga-jaga kalau besok ada yang mau nyari lagi. Otomatis ketika kita mengadakan obat yang baru, butuh space yang baru lagi. Dan perlu diperhatikan juga, area penyimpanan itu bukan hanya di bagian etalase. Jadi kan ada gudang. Jadi misal kita di rumah sakit atau apotek, kita nerima barang nih dari distributor atau pedagang besar farmasi, kita pasti nggak ujuk-ujuk langsung taruh di rak obatnya. Kita pasti akan ada area karantina atau biasanya gudang. Nanti dia ditaruh di gudang dulu. Nanti kalau yang di bagian rak kita udah kosong, baru kita refill ulang. Ya mirip sih sama toko-toko waralaba minimart gitu ya, pasti mereka punya gudang seperti itu. Cuma bedanya kan kalau kita obat nih, obat salah sedikit bisa rusak ininya kualitasnya. Kemudian dokumentasi atau memiliki fasilitas pencatatan. Kenapa perlu kita catat? Karena kita perlu mengetahui stok fisik obat yang kita punya dengan data yang kita punya di sistem itu tuh harus balance. Jadi misalnya kita punya stok obat paracetamol 100 strip. Jadi kita harus punya catatannya, kita harus punya dokumentasinya. Oh hari ini kita punya 100 strip. Misalnya hari ini hari Senin ada 10 pasien, masing-masing beli paracetamol semuanya 1 strip, berarti kurang 10 strip. Nah itu harusnya kita punya pencatatan atau sistem yang bisa nge-record pada hari apa obat keluar berapa strip. Jadi di sistem itu kelihatan, oh hari ini keluar 10 berarti tinggal 90 strip. Nah kita juga bisa cek nih fisiknya kita. Fisiknya kita ada berapa? Ya harusnya akan sesuai sama di sistem 90 strip juga. Itu yang kita katakan biasanya stok opnam. Nyesuaiin stok fisik dengan stok yang ada di sistem. Ya sama aja di Alfamart biasanya juga kayak gitu. Kalau biasanya kita di apotek biasanya kita akan close dulu. Kita akan close layanan kurang lebih 2 jam khusus untuk ngecek stok kita sesuai atau enggak. Jadi biasanya kalau kayak di Alfamart gitu kan biasanya apa? Eman-eman nih kalau kita waktunya kita potong untuk hitung stok obat, tapi ada pelanggan yang mau beli itu kita nggak layani. Biasanya mereka akan lembur tengah malam ngecek stoknya. Karena kalau misalnya ngecek stoknya pas ada pasien yang beli juga, itu biasanya kalau kita nggak teliti itu bisa rancu. Jangan sampai kita ngeceknya benar, tapi ternyata di sistem kita itu kita ngeceknya salah, tapi ternyata sistemnya itu benar karena emang tadi pas kita lagi ngitung itu ada yang beli obat itu. Nah itu contohnya terkait dengan pencatatan. Enaknya sekarang sudah banyak sistem yang mendukung kita supaya kita nggak perlu nyatet manual. Kalau dulu masih catatannya manual gitu. Jadi kayak misalnya kita punya stok berapa, keluar berapa, jam berapa, siapa yang mengeluarkan, nanti tanda tangan, oke ketahuan keluar sekian strip misalnya atau sekian tablet. Jadi alurnya tuh kelihatan, ada yang keluar, ada yang masuk seperti itu. Nah sekarang karena ada sistem, jadi kita sangat terbantu. Kemudian security, aman dari resiko pencurian, penyalahgunaan serta hewan pengganggu. Yang lebih kepada hewan pengerat sih di sini. Obat beberapa ada yang bisa dirusak sama tikus soalnya. Kemudian sirkulasi, nah ini sirkulasi udara yang baik, jangan sampai saking tertutupnya itu nggak ada udara yang bisa masuk sehingga kelembaban di dalam itu jadi semakin tinggi misalnya, jadi gampang berjamur ataupun karena biasanya beberapa lemari obat kan ada yang dari kayu ya. Nah kalau dari kayu kita tinggal di Indonesia yang negaranya tropis, yang kelembabannya tinggi itu biasanya berjamur lemarinya. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat etalase apotek itu mereka akan pakai yang besi atau aluminium, jadi biar aman dari jamur biasanya. Oke, nah ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam aspek-aspek terkait dengan penyimpanan obat. Nah, kita perlu memeriksa apakah ada kerusakan pada kemasan sebelum disimpan. Misalnya stripnya sobek, ada yang menggelembung, ada yang ampulnya retak, tutup filenya nggak rapet, tutup segel botolnya rusak, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita menyimpan obat ke rak atau ke gudang, jadi kan kita nerima obat nih dari pedagang besar farmasi atau distributor, kita pasti akan ngecek fisik obatnya. Oh ini semuanya layak untuk kita terima. Karena once kita terima, kita berarti kan memastikan bahwa semuanya oke. Tapi kalau misalnya pada saat kita terima obatnya dan ternyata kita tiba-tiba tahu oh ini ada yang rusak, kita langsung bisa kembalikan kepada si PBF-nya. Jadi kan ada bukti nih, si PBF-nya pas ngirim lewat driver atau kurir, ini kita bisa tunjukkan langsung, oh ini beneran rusak, nggak aku apa-apain gitu misalnya. Karena kalau misalnya rusak ya kita nggak bisa jual ke pasien
Dan biasanya kalau udah rusak kita juga nggak bisa retur ke PWF, otomatis kita ada biaya reward atau biaya kerugian di situ. Yang kedua, periksa tanggal kedaluarsa obat. Jika kedaluarsanya pendek, sebaiknya digunakan terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui juga. Ketika menjual obat ke pasien, sebisa mungkin juallah yang ED-nya lebih pendek dulu. Ya, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah first expired, first out gitu ya. Nah, itu bisa kita seperti ini. Enaknya kita di apotek biasanya karena kita yang milihin obatnya, bukan pasien yang ngambil sendiri obatnya. Kayak kalau kita di Alfamart, kita bisa melihat ada misalnya kita mau beli teh kotak nih, aku ngambil yang paling belakang karena yang paling belakang yang ED-nya panjang, benar nggak? Atau kalian beli kosmetik gitu ya, pasti pegawai toko kosmetiknya taruh yang paling depan adalah yang paling cepat expirednya biasanya. Jadi ya itu, kita enaknya kalau di farmasi kan kita yang ngambilin obatnya, jadi kita tinggal lihat di belakang. Kita tinggal ngambil yang paling cepat ED. Terus ikuti petunjuk penyimpanan pada kemasan obat termasuk letak dan suhu penyimpanannya. Nah, ini jangan sampai kalau penyimpanan obat itu kan bisa dibilang nggak hafalan ya, meskipun sebenarnya rata-rata obat akan disimpan di suhu ruang, tapi jangan sampai hafalan karena beberapa bentuk sediaan obat itu tidak mesti akan disimpan di tempat yang sama. Contohnya adalah sirup. Sirup ada yang disimpan di suhu dingin atau kulkas 2-8 derajat Celcius, ada yang di suhu ruangan. Bergantung dari apa? Ya stabilitas bahan penyusun obatnya. Jadi kalau kita menghafal, kita jangan sampai kita mikirnya sirup simpannya di dalam kulkas misalnya, karena mungkin kita terbayang-bayang dulu pas kecil ada sirup ditaruhnya di kulkas ya, karena emang si produk sirupnya itu yang emang harus disimpan di kulkas, padahal sebenarnya nggak semua sirup disimpan dalam kulkas. Misalnya contoh lainnya suppositoria. Teman-teman mungkin mikir suppositoria kalau disimpan di suhu ruangan dia bisa meleleh, jadi kemungkinan dia akan disimpan di kulkas. Tidak selamanya seperti itu. Ada beberapa suppositoria yang perlu disimpan di suhu ruangan, ada yang harus di suhu dingin. Contoh lainnya tetes mata. Tetes mata juga ada yang perlu disimpan di suhu dingin, ada yang perlu disimpan di suhu ruangan. Kemudian tersedia lemari pendingin atau penyimpanan obat yang disertai dengan alat pemantau dan kontrol suhu atau kartu kontrol suhu. Nah, kalau yang kartu kontrol suhu ini, kalau kontrol suhu kan otomatis temperatur ya, termometer. Nah, biasanya ketika kita menyimpan obat di dalam kulkas, kita pasti sediain satu termometer di dalam kulkas. Kan kulkas sekarang mungkin ada yang udah ada informasi terkait suhunya sekarang berapa ya. Tapi beberapa kulkas ada yang belum ada informasi suhunya, jadi kita perlu masukin termometer juga ke dalam. Nah, itu kita bisa lihat secara berkala itu tuh suhunya berapa. Biasanya dalam sehari 3-4 kali tiap 6 jam atau tiap 8 jam atau tiap pergantian shift apoteker. Jadi apoteker ganti, apoteker yang baru masuk langsung cek suhu kulkas, suhunya berapa. Oke, di antara 2-8 kita catat. Nah, biasanya dalam 1 bulan kita akan lihat grafik suhunya. Pernah nggak sih di atas atau di bawah 2 sampai di luar rentang 2-8 derajat Celcius misalnya. Pun demikian dengan area freezer. Nah, itu kan suhunya beda tuh antara yang bagian chiller, yang bagian freezer juga. Nah, itu perlu kita cek. Termasuk suhu ruangan. Apotek juga sekarang kalau kalian lihat pasti ada termometer yang nempel di dinding biasanya. Nah, itu juga untuk melihat suhu ruangan dan itu juga dicatat. Terus ini tadi ya kartu kontrol suhu ya yang perlu kita catat secara berkala. Terus sediaan farmasi dalam jumlah besar disimpan di atas palet, alas paling bawah gitu ya. Kalau misalnya masih dalam bulk produk, teratur dengan memperhatikan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus misalnya apa? Kan ada tuh beberapa, maksimal berapa tumpuk kardus misalnya. Nah, itu perlu dipastikan. Jangan sampai maksimalnya 8 kardus, kalian karena saking banyaknya pasiennya kalian beli 10 kardus, akhirnya ditumpuk 10 kardus. Jadi yang bawah bisa rusak seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang perlu teman-teman lihat, penyimpanan sesuai bentuk sediaan, alfabetis atau kelas terapi, first expired, first out, first in, first out, high alert, dan life saving. Sesuai bentuk sediaan, kayak tadi ya, tablet kita samakan semua dengan tablet, yang sirup sama dengan sirup semua, biasanya udah khusus lemari sirup sendiri, lemari tablet sendiri, kemudian lemari salep sendiri. Alfabetis biasanya kalau udah mengurut, ini untuk tablet semua nih, berarti baru kita urut alfabetis lagi. Jadi dia bisa kombinasi. Jadi udah diurut berdasarkan bentuk sediaan, dikelompokkan, kemudian kita urut berdasarkan alfabetis. Kemudian kita urut lagi sama kelas terapi biasanya. Biasanya yang paling terakhir baru alfabetis.
Nah, jadi biasanya bentuk sediaan dulu. Jadi misalnya tablet semua, kelas terapi obat hipertensi semua, baru alfabetis. Alfabetis nanti misalnya ada amlodipin, captopril, furosemid, bisoprolol dan lain sebagainya. Itu kan udah diurut abjad tuh di situ. Nah, first expire first outnya di mana? Kan urut ke kiri ke kanan itu adalah alfabetisnya. First expire first outnya urut ke belakang obatnya. Jadi misalnya udah dapat nih ratnya amlodipin. Nah, urutan yang paling depan adalah yang expire-nya paling cepat. Kalau ke kiri ke kanannya adalah beda obat. Nah, seperti itu. Jadi ini semua ini jadi satu. Terus ada high alert adalah obat-obatan yang punya peringatan khusus dalam pemakaiannya misalnya, atau beresiko disalahgunakan, atau misalnya kalau dia kena listrik, kena percikan api itu gampang terbakar, atau dia sifatnya flammable misalnya. Terus yang life saving tadi ya. Nah, ini perlu kita siapkan lokasinya sendiri. Terus obat golongan narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari berkunci ganda dan kuncinya dipegang oleh apoteker. Jadi narkotika dan psikotropika itu tempatnya terpisah sendiri dengan obat yang lainnya. Mau dia bentuknya sirup, mau dia bentuknya tablet, supositori, dia harus di lemari terpisah khusus untuk narkotik dan psikotropik aja. Dan lemarinya berkunci ganda. Maksudnya kunci ganda apa? Pintunya ada dua. Pintunya ada dua dan kuncinya juga ada dua, dan kuncinya dipegang oleh apoteker. Kenapa harus apoteker? Karena ditakutkan ketika bukan apoteker yang megang, itu tuh bisa disalahgunakan juga. Bisa suatu waktu ada yang ambil dan kita nggak tahu siapa pelakunya misalnya. Makanya kalau misalnya ada kehilangan, tanggung jawabnya si apoteker. Karena apa? Yang pegang kuncinya cuma dia. Selanjutnya, sediaan yang mudah terbakar disimpan di tempat khusus dan terpisah dari obat lainnya. Ini biasanya yang high alert. Kemudian tersedia genset atau listrik cadangan untuk menjaga stabilitas obat jika sewaktu diperlukan. Misalnya mati listrik, kita harus udah punya antisipasi, misalnya harus punya genset atau listrik cadangan. Nah, beberapa persyaratan pendirian apotek juga ini mesti ada genset, dan itu harus dicek secara berkala. Jadi kayak misalnya setiap sebulan kita cek lagi, oh gensetnya masih bekerja atau tidak misalnya. Karena kalau kadang sebulan nggak mati listrik, kita nggak ngecek gensetnya, kemudian bulan depan mati listrik, dilalah kita nggak ngecek genset, pas rusak, ya walau alam kita akan kehilangan banyak obat yang rusak, khususnya untuk obat-obatan yang memerlukan suhu dingin atau 2-8 derajat Celcius. Melakukan inspeksi penyimpanan obat secara berkala. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai stok opnam. Stok opnam ini bukan hanya mengecek kesesuaian stok antara sistem dan fisik, tetapi juga mengecek fisik obatnya ini tuh masih layak atau tidak. Karena kadang ada obat yang dia kan satu strip nih, misalnya satu strip isi 10 tablet. Kadang ada pasien yang cuma beli setengah, beli 5 strip. Nah, itu kan kadang pas kita gunting itu tuh ujungnya tuh runcing. Dan ketika ujungnya runcing, kita masukkan lagi ke kotak obatnya, dia bisa jadi nusuk si obat yang lainnya sehingga sobek ininya, wadah obatnya. Jadi itu kita perlu kemasan primernya. Jadi itu kita perlu cek secara berkala juga. Nah, ini beberapa yang perlu diperhatikan pada aspek penyimpanan obat ya. Obat-obat yang perlu diwaspadai atau high alert medications adalah obat yang presentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadi kesalahan, error, atau kejadian sentinel atau sentinel event. Terus obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan atau adverse outcome seperti elektrolit pekat dan obat-obat yang tampak mirip atau ucapan mirip, nama obat rupa dan ucapan mirip, atau kita singkat dengan NORUM, atau dalam istilah Inggrisnya adalah LASA, look alike, sound alike. Nah, ini kita perlu penandaan ekstra di obatnya. Jadi kan ada banyak obat nih, dan beberapa obat itu punya nama yang mirip. Jangan sampai ketika misalnya ada obat histapan sama heptasan, itu kan mirip tuh, mirip dari nama dan dari segi kemasan. Jangan sampai orang pasiennya butuh heptasan, kita ngambilnya heptasan. Atau misalnya contohnya insto kan ada banyak macam nih. Ada insto yang cool, dry ice, insto reguler. Nah, jangan sampai pasiennya itu tuh matanya itu cuma kelilipan di bukan cuma maksudnya kayak matanya lelah, bukan karena ada serangga atau semut yang kena, tapi kayak cuma lelah aja karena pakai komputer misalnya habis kerja. Nah, dia butuhnya yang untuk menyegarkan mata. Oke, butuhnya insto cool. Tapi karena saking banyaknya insto dan kita nyimpennya nggak bagus, akhirnya kita ambil insto yang seharusnya untuk yang misalnya ada serangga. Jadi kan itu beda ya. Nah, itu nanti kasihan pasiennya juga. Nah, ini beberapa contoh yang mirip ya. Tadi yang NORUM atau LASA.
Nah ini contoh aja sih, ada ini dari PT Sanbe Pharma. Dia punya produk paracetamol sirup namanya Sanmol. Nah, ada yang Sanmol Forte sirup, ada yang Sanmol biasa sirup, ada yang Sanmol drop. Bedanya di mana? Biasanya bedanya di kandungan atau kekuatan sediaannya. Nah, kalau teman-teman lihat yang Forte ini, dia 250 mg per 5 mili. Nah, ini kekuatan sediaannya. Kalau yang Sanmol sirup biasa tanpa Forte, 120 mg per 5 mili. Jadi beda ya. Ini separuhnya. Kemudian yang 60 mg per 0,6 mili. Jadi jangan sampai pasien anak kita kasihkan yang Forte padahal sebenarnya bisa pakai drop gitu ya, jangan sampai tertukar. Atau misalnya pasien dewasa kan bisa untuk Forte, bisa yang Sanmol biasa. Kalau misalnya dia butuh dosis yang banyak, kasih aja yang Forte biar dia minumnya 1 sendok takar tuh nggak perlu besar-besar, nggak perlu banyak-banyak. Karena misalnya dia cuma butuh dosis 50 mg, ya udah kasih aja 5 mili. Kalau misalnya di sini dia mau, jadi sebenarnya kita bisa pakai dua-duanya, tapi kita perlu sesuaiin lagi dosisnya. Kalau misalnya dosis pasiennya 250 mg per 5 mili, boleh nggak pakai ini? Boleh-boleh aja, tinggal ditambahin aja. Kalau 5 mili 120 mg, kalau 10 mili berarti dia dapat berapa miligram misalnya. Jadi kayak tinggal diseimbangkan aja sih, disetarakan aja dosisnya. Oke, dan ini ya teman-teman, kalau lihat kemasannya sama ya. Kenapa kira-kira dibikin sama? Ya karena branding perusahaannya. Jadi orang kalau lihatin, ini pasti produknya Sanbe. Terus ada lagi yang mirip nih. Nah ini kalau teman-teman lihat, mereknya isinya chloramphenicol. Yang ini juga chloramphenicol tapi plus lidocaine. Cuma ini tuh dua sediaan yang peruntukannya beda. Satu tetes mata, satu tetes telinga. Jangan sampai tetes telinga tapi dikasihnya tetes mata. Nah ini kan kelihatan banget ini mirip kemasannya, cuma beda warna sama cuma beda tulisan dikit. Nah jangan sampai itu kita ketukar. Makanya perlu kita bedakan. Biasanya tetes mata sendiri satu lemari, tetes telinga satu lemari sendiri. Makanya itu tadi perlu penyimpanan yang sesuai. Terus contohnya yang tadi nih, histapan sama heptasan. Nah ini kan mirip banget nih tulisannya, cuma tulisan aja yang beda, warnanya sama, ini produk industrinya juga sama. Nah ini jangan sampai ketukar. Ini juga sering ketukar nih, Sendolighters, Sendotobroson. Satunya mata lelah, satunya antibiotik. Jadi jangan sampai pasien infeksi tapi cuma dikasih Sendolighters, yang nggak akan mempan. Atau misalnya pasien nggak antibiotik tapi dikasih yang antibiotik, Tobroson ini isinya Tobromycin. Nah ini juga kasihan pasiennya nanti. Terus misalnya ini tadi ya yang install. Nah ini juga bisa jadi ketukar. Oke, next. Nah ini juga sering ketukar nih, Dulcolax. Ini tablet 5 mg. Ini juga tablet 5 mg. Bedanya apa? Ini cuma isi 4 tablet, ini isinya 10 tablet. Jangan sampai kita ketukar. Misal pasien beli dengan harga 10 tablet, tapi kita kasihnya yang 4 tablet. Pasien rugi dong, rugi 6 tablet. Atau ya kita yang untung. Tapi dikomplain sama pasiennya besok nggak beli lagi di situ. Syukur-syukur kalau nggak beli. Tapi kalau dia ngomong ke tetangganya, emak-emak gitu kan biasanya word of mouth-nya itu tuh kuat banget ya. Nah itu jadi jangan sampai seperti itu. Atau malah kita yang rugi. Kita jual 10 mg tapi harga 4 mg. Karena akan ketahuan pada saat stok opnam. Jadi pada saat stok opnam kita lihat nih, kok 5 mg yang isi 4 tablet saya lebih 1, tapi yang 5 mg isi 10 itu tuh kurang 1. Jadi kan gesek nih. Otomatis kalau gesek, kita dugaan terkuat kita adalah berarti kemarin aku salah jual. Ya kita tinggal lihat nih, pasiennya pernah ada yang komplain atau enggak. Kalau enggak komplain aman. Tapi kita lihat lagi, kalau enggak komplain, ya mungkin pasiennya yang untung. Yang ngapain dia komplain kalau dia bayar yang 10 yang isi 10 tapi harganya 4 tablet gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang rugi, ya kita yang mesti ganti kerugian itu. Terus misalnya yang suppositoria, nah ini juga jangan sampai ketukar. Ada yang 10 mg, ada yang 5 mg. 5 mg untuk anak biasanya, yang 10 mg untuk dewasa. Persis sama bentuknya, kemasannya bedanya cuma 10 dan 5. Terus ada juga yang ini yang sirup. Nah ini yang sirup ini sih jarang ketukar karena nggak ada miripnya. Nah bagaimana mensiasati obat-obatan yang punya karakteristik yang mirip tadi? Jadi kita bisa pakai stiker penanda yang membuat kita lebih aware kalau ada stiker itu. Namanya stiker high alert.
Jadi kalau yang kalian lihat ini yang ada merah-merah ini tuh tulisannya high alert. High alert itu jadi bukan hanya untuk obat-obatan tadi ya yang beresiko disalahgunakan, makanya kita perlu simpan dengan lebih hati-hati, tapi obat-obatan yang punya kemungkinan untuk salah pemberian kepada pasien. Contohnya sih captopril 12,5 dan captopril 25. Nah, ini lebih susah lagi bedanya karena yang beda cuma angka 25 sama 12,5. Dan otomatis pasti nyimpennya sebelahan. Ya sama-sama obat hipertensi, sama-sama tablet. Solusi kita apa? Kita pertama bisa ngasih stiker high alert. Jadi dua-duanya kita kasih high alert. Jadi kalau kita mau ambil captopril 12,5, kita lihat, oh ada stiker high alert. Jadi kita bisa lebih hati-hati. Oh ini beneran 12,5 gak sih yang mau saya ambil? Bisa juga kita tempelin stiker LASA, look alike, sound alike. Nah ini bisa seperti ini. Tapi pinternya apoteker ya, jadi kayak berinovasi lagi. Tapi kalau misalnya tetap seperti ini, bisa jadi orang masih keliru karena dia nggak lihat, asal ngambil aja kiri sama kanan. Jadi ada yang dipisah jauh. Captopril 12,5 di kiri, kemudian dikasih 2 area di tengahnya, terus 25-nya agak jauh. Jadi kita itu beneran jangkauan tangan kita tuh jauh ya. Jadi bisa kelihatan, oh ini aku salah ngambil. Kalaupun misalnya salah ambil di sebelahnya kan ngambilnya saya tirisin, kelihatan. Oh obatnya beda ternyata, dikembaliin lagi. Tapi kalau misalnya deketan kayak gini, nah itu kemungkinannya bisa besar. Ini kalau kita di penyimpanan obat. Nah beberapa industri juga sebenarnya sudah mensiasati untuk obat-obatan yang namanya mirip tadi ya. Misalnya ini hidralazin dan juga hidroksizin. Nah ini kita namanya Tolman lettering. Jadi beberapa huruf yang berbeda itu akan dibikin kapital. Jadi ini bukan dia emosi pakai kapital ya, tapi emang sengaja di kayak gini. Hidralazin, hidroksizin, jadi alanya gede, oksinya gede juga seperti itu. Terus misalnya contohnya ini nih, acetazolamid, kan bisa jadi ada acetaminophen. Nah kan itu bisa di bold yang berbeda. Misalnya juga ini dopamin. Nah ini dopnya digedein. Atau misalnya kalau mau lebih jelas lagi, ya udah dikasih warna merah. Udah dikasih warna merah, di bold, di kapital. Dan jadi kita benar-benar bisa aware gitu ya. Kalau misalnya kita tulis sekecil ini kan, ceftriaxone sama cefotaxime kan kayak sekilas mirip ya. Tapi kalau udah kayak gini udah kelihatan nih ada O gede, ada huruf R di sini. Jadi cefotaxime kan gak ada R-nya, ya udah yang ini berarti seperti itu. Oke, Tolman lettering. Terus, nah ini tadi ya lokasi penyimpanan khusus, narkotika dan psikotropika, lemari khusus 2 pintu, kunci ganda seperti ini. Nah, tapi ini sebenarnya juga nggak bagus. Karena apa? Bentuknya kayu dan dia nggak nempel di tembok. Jadi meskipun nggak bisa dibuka, ya malingnya bisa bawa lemarinya. Jadi biasanya bagusnya yang ini tuh nempel di tembok. Jadi nggak bisa dibuka dan nggak bisa dibawa kabur. Dan pakai aluminium sih yang bagus biasanya. Nah ini ada kunci ganda. Terus untuk sediaan vaksin, nah untuk sediaan vaksin sebenarnya adanya di rumah sakit, klinik, dan puskesmas biasanya. Nah cuma nyimpennya itu kan dia bukan di kulkas nih, dia di vaksin refrigerator. Kenapa perlu vaksin refrigerator? Karena kalau vaksin refrigerator ini tidak sesering kulkas untuk dibuka, dan dia suhunya bisa lebih dingin, lebih beku. Sementara vaksin itu kan banyak yang disimpan di suhu beku di bawah minus 0 derajat Celcius. Di bawah 0 derajat Celcius. Jadi pakai ini. Terus ini tadi ya lemari obat yang high alert seperti ini. Nah ini untuk obat-obatan yang mungkin mudah terbakar atau kalau misalnya kena aseton, ether dan alkohol gampang terbakar seperti itu. Nah ini contoh penyimpanan obat yang baik. Nah ini baru satu koridor ini. Di sebelahnya ada lagi. Jadi kayak kalau misalnya penyimpanan kita nggak bagus, ya wassalam. Kalau misalnya kita mau nyari obat akan sangat susah. Ini ke sana ada berapa obat dan atas ke bawah ada berapa baris, dan bisa dihitung lah itu. Nah ini contoh yang tidak baik ya teman-teman. Nah ini kalau ada apoteker kayak gini kerjanya udah. Nah ini tahu ada yang tahu ini gimana? Nah, ini di Perindavan ini. Ya kayak gini lah. Ya ini bagus dia ada CCTV-nya, tapi CCTV nggak ada gunanya kalau seperti ini cara nyimpan obatnya. Kita nggak tahu apakah ini tikus udah pernah lewat di sini. Kan kita selaku pasien juga nggak apa ya, kayak mesti nggak nyaman lah kalau apoteknya seperti ini. Nah ini untuk suhu penyimpanan obat.
khususnya untuk yang rantai dingin. Jadi obat-obatan yang disimpan di suhu dingin kita biasanya sebut sebagai cold chain product. Jadi obat-obat dengan penyimpanan rantai dingin. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah suhu ruang atau suhu kamar. Nah, suhu kamar ini biasanya tidak lebih dari 30 derajat Celcius, minimal 15. Jadi dia antara 15 sampai 30. Suhu ruang atau suhu kamar. Terus ada suhu sejuk. Suhu sejuk 8 sampai 15. Nah, ini biasanya kalau di luar negeri sih untuk suhu seperti ini. Terus untuk suhu dingin 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi ketika nanti teman-teman mendengar istilah suhu dingin, ya udah saya nggak perlu nge-breakdown lagi, berarti 2 sampai 8. Jadi ya bisa dihafal nanti oleh teman-teman. Karena apa? Ya ini nanti sampai teman-teman bekerja di industri farmasi, di fasilitas kesehatan akan tetap sama, suhu dingin pasti akan seperti itu 2 sampai 8. Dan terakhir adalah suhu beku. Suhunya dipertahankan secara termostatik antara -25 sampai -10. Nah, terus yang suhu 1 sampai -9 yang mana? Nah, ini biasanya produk-produk yang di situ tuh yang ada di freezer sih biasanya. Cuma di sini nggak ada klasifikasinya secara resmi. Yang penting kita aware aja di kemasan itu tuh simpannya di suhu mana. Nanti kita sesuaikan dengan suhu penyimpanan kita. Terus, nah ini juga nih yang perlu diperhatikan penyimpanan di lemari pendingin. Jangan sampai kita nyimpan obatnya udah benar, tapi ternyata kita tidak maintenance penyimpanan obatnya sampai kayak gini nih, bunga esnya udah lebih banyak daripada area yang kosong. Nah ini kalau kita buka di belakang ini bisa jadi ada Elsa di sini nih. Nah, jadi jangan sampai seperti ini. Ini kita perlu make sure itu akan safe buat obatnya supaya kita pakainya juga bisa aman seperti itu. Oke, enak kan kalau misalnya kita nyari obat ada di sini nih, tinggal ngambil di belakang. Ini pun juga sebenarnya udah nggak muat sih ini. Ini perlu tambah kulkas ini. Oke, terus penyimpanan vaksin. Nah ini tadi ya vaksin yang perlu pakai vaksin refrigerator yang kayak tempat es krim di Indomaret, Alfamart gitu ya, tapi dia nggak transparan. Nah ini kalau vaksin ini dia sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Jadi semakin sering kita buka tutup vaksin refrigeratornya, kualitas vaksinnya bisa jadi berkurang. Cuma kan kita nggak bisa mastiin kualitas vaksin itu tuh dengan cara lihat isinya secara langsung, atau kita mesti uji, karena kan vaksin biasanya sediaannya 1 botol untuk sekali pakai biasanya, atau 1 botol untuk 2 atau 3 kali pakai, 1 vial atau 1 ampul misalnya tadi ya. Nah, industri farmasi menyediakan yang namanya vaksin vial monitor yang berupa tanda lingkaran yang di tengah-tengahnya ada kotak, yang mana simbol ini akan berubah warnanya ketika terjadi perubahan suhu ekstrim. Dan ketika terjadi perubahan suhu ekstrim, kemungkinan obat yang ada di dalamnya atau vaksinnya bisa rusak. Jadi defaultnya adalah yang huruf A. Warna putih kotaknya ini akan lebih terang daripada warna backgroundnya. Jadi warna background lingkarannya ini semuanya sama, yang akan berubah cuma kotak-kotaknya aja. Jadi semakin terang kotaknya berarti kan semakin putih nih, dia berarti masih bagus, masih dapat kita pakai. Jadi kalau kita mau lihat vaksin masih bagus kualitasnya, ya udah lihat aja ininya lingkarannya. Kemudian yang B, dia udah semakin meredup kotaknya. Nah A sama B ini masih boleh kita pakai. Tapi kalau ada case-nya yang A sama B, kita lebih dulu pakai yang B. Karena semakin lama dia akan semakin menghitam atau menggelap di situ ininya warna kotaknya. Misalnya yang huruf C, warnanya sudah sama, kita udah nggak bisa lihat kotaknya. Nah ini tandanya vaksin sudah rusak, kita nggak boleh pakai meskipun itu belum expire. Karena kan dia rusaknya bukan karena expire, tapi karena adanya suhu di luar chiller vaksinnya. Apalagi yang warna D, dia lebih gelap daripada lingkaran luarnya. Oke, nah ini ada 4 tadi ya. Yang ini, yang 2 di kiri boleh dipakai dengan catatan yang kedua ini yang dipakai segera. Yang 2 ini adalah kita harus singkirkan karena udah nggak boleh dipakai. Oke, selanjutnya kadaluarsa obat. Nah, kita bicara tentang penyimpanan obat, maka kita juga perlu berbicara terkait dengan penyimpanan obat berdasarkan waktu pakainya. Nah, di farmasi kan teman-teman udah tahu ya istilah BUD ya. Ada juga istilah expired date. Bedanya apa? Kalau expired date itu tuh tanggal kadaluarsa obat yang ditentukan oleh pabrik farmasinya, yang si pembuat obat. Tapi kalau BUD itu biasanya dari keracikan obat yang kita buat di dalam lab, atau misalnya kita bikin puyer di rumah sakit atau di
apotek misalnya. Jadi kalau expired date biasanya akan ada keterangan selama obat tersebut belum dibuka dari kemasan aslinya. Kalau dia udah dibuka, biasanya akan sudah tidak berlaku expired date-nya. Kecuali untuk obat yang strip ya. Strip kan kalau kita buka satu strip 10 tablet nih, kita buka satu, berarti 9 lainnya kan masih ketutup nih. Nah, berarti kan itu masih bisa kita ikuti expired date-nya. Beda cerita kalau yang obat kapsul atau tablet yang ada di dalam botol. Once kita buka botolnya berarti dan kita minum satu, berarti kan 29 tablet lainnya kan udah kena oksidasi, udah ada udara luar yang masuk, dan itu juga bisa jadi obatnya sudah tidak berlaku expired date-nya. Maka yang berlaku biasanya adalah period after opening. Nah, kalau BUD tadi batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Nah, period after opening obat ini beda-beda. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang menjadi acuan adalah yang tercantum di kemasan obatnya. Kalau tidak tercantum di kemasan obatnya, baru kalian merujuk di informasi ini. Misalnya tablet atau kapsul, original pack of tablets, manufacturer's expiry date. Maksudnya apa? Kalau tablet atau kapsul yang kayak strip tadi, jadi kita tetap ikut expiry date dari manufacturernya. Karena kalau kita buka satu, yang lainnya masih tersegel. Kalau misalnya loose tablets in a pharmacy bottle, berarti yang kayak tadi ya, satu botol isi 30 tablet, dibuka ininya, diminum satu, maka si community pharmacy advice if not stated on the label. Tapi biasanya akan ada terstate in labelnya di sini. Kemudian contoh lainnya monitor dosage system atau blister packs 8 weeks from dispensing date. Cuman ini jarang sekali kita pakai karena kalau dispensing date kita biasanya based on bahan penyusunnya, dia ada air atau enggak, dia powder atau tidak, kemudian dia untuk sediaan topikal atau sediaan per oral misalnya. Nah, itu teman-teman udah pada tahu ya, ada di BUD. Terus misalnya liquids, original bottles of liquid ada 6 bulan once open. Jadi sirup itu sebenarnya bisa 6 bulan setelah dibuka. Tapi lihat lagi di kemasan, beberapa ada yang maksimal 1 bulan setelah dibuka. Terus misalnya tubes tadi ya, nah ini ada yang tubes 1 bulan setelah dibuka, ada yang tubes 3 bulan setelah dibuka. Nah ini yang minggu lalu saya kasih tahu ya, tubes ini tube yang gak ada E-nya itu yang kayak pot, tubes ini yang kayak wadah pasta gigi. Nah ini dia lebih lama biasanya. Kemudian liquid atau lotion dan seterusnya. Cuma yang sering menjadi sama, yaitu ya tetes mata, tetes telinga, atau tetes hidung itu 1 bulan setelah dibuka. Ini hampir 90% semuanya sama. Insulin itu disimpan di suhu suhu dingin 2-8, tetapi setelah dibuka pertama kali dia nyimpannya udah di luar kulkas atau di suhu ruangan. Jadi pas masih dia tersegel itu simpannya di 2-8, tapi setelah dipakai pertama kali kan masih ada tuh isinya, dosisnya masih banyak. Nah itu kita simpan di luar. Inhaler, manufacturer's expiry date, tapi kalau misalnya dia udah dibuka hari ini berarti 1 tahun kemudian expiry date-nya. Tapi make sure kalau misalnya expired date-nya itu tuh lebih cepat dari 1 tahun kalian membuka si inhaler, maka si expired date-nya yang kalian jadikan acuan batas pemakaian. Jadi katakanlah sekarang tanggal 4 April kalian mau pakai inhaler. Di inhaler itu tertulis expired date-nya 31 Desember 2026. Normalnya kan kalau kalian buka hari ini berarti kan 1 tahun nih Mas boleh dipakai. Tapi ternyata dia ED-nya bulan Desember. Ya udah berarti kita ikut ED-nya karena ED-nya yang lebih cepat daripada setahun dari hari ini. Jadi ya diperhatikan aja ED-nya tanggal berapa. Nah, terus ada juga beberapa keterangan terutama biasanya untuk obat-obatan yang impor ya. Itu tuh ada yang keterangannya use by, use before, ada yang tulisannya expiry date. Kalau dia bilangnya use by, misalnya, tapi kalau use by biasanya cuma ada bulan dan tahun. Misalnya use by April 2026, berarti dia boleh dipakai sampai tanggal terakhir di bulan April di bulan itu. Jadi bukan tanggal 1 Aprilnya, tapi di akhir bulan. Karena kalau misalnya ngikut tanggalnya pasti akan di state di situ. Misalnya use by 1 April 2026, ya udah berarti itu tanggal 1 April. Kalau cuma bulan ya berarti ikut hari terakhir di bulan itu. Terus misalnya use before, kalau use before di beginning of the month berarti tanggal terakhir di bulan sebelumnya. Terus misalnya expiry date, kalau expiry date ini misalnya Januari 2019, ya ini sebenarnya mirip-mirip sama use by. Tapi yang ini aja sih yang teman-teman perlu perhatikan, ketika ada waktu expired obat di suatu kemasan itu tidak ada tanggalnya, maka yang dirujuk adalah tanggal terakhir di bulan itu. Jadi ketika kalian misalnya besok kerja di apotek, puskesmas,
Ada pasien yang komplain, ini kok saya dikasih obat expired, sekarang kan tanggal 4 Mei dan ini udah bulan Mei yang tercantum expired date di kemasan. Pasien kan biasanya nggak tahu ya, dia mungkin mikirnya oh karena udah bulan Mei udah nggak boleh dipakai, padahal kan sebenarnya masih bisa dipakai. Dan kalau teman-teman tahu expired obat itu kan maksudnya apa? Obat itu tuh akan berkurang akan berkurang efektivitasnya. Jadi sebenarnya minum obat kadaluarsa itu it's okay karena efektivitasnya akan berkurang. Kalau yang saya pelajari ya, yang saya dulu dikasih tahu juga. Cuma emang ya udah daripada kita khawatir, mending pakai yang masih di luar kadaluarsa, sebelum kadaluarsa. Terus, nah ini yang BUD yang teman-teman racik di lab ya. Kalau water containing oral formulations 14 hari, water containing topical or dermal 30 hari, atau mucosal liquid semi solid. Dan yang terakhir adalah non aqueous formulation 180 days atau 6 months. Nah ini terakhir ya, nanti teman-teman bisa baca bedanya beyond use date sama expired date. Kalau waktu stabilitasnya BUD ini kita tentukannya berdasarkan perubahan kondisi yang kita racik misalnya. Tapi kalau expired date berdasarkan hasil pengujian oleh industrinya. Tapi kalau beyond use date kita nggak perlu persetujuan Badan POM. Misalnya kita ngeracik di lab nih, kita ngeracik di puskesmas, ya kita nggak perlu lapor BPOM ini BUD-nya berapa lama. Tapi kalau industri farmasi, dia memproduksi obat di industri, dia harus lapor, dia harus nyantumin, oh ini expired date-nya tanggal sekian. Kemudian kalau BUD biasanya khusus untuk produk racikan, kalau expired date biasanya untuk produk komersial yang dijual dalam bentuk sediaan jadi. Terus kalau beyond use date biasanya dia akan lebih detail, ada jamnya, ada tanggal atau bulan, tanggal atau hari. Tapi kalau yang expired date biasanya cuma bulan atau tahun. Kemudian kalau beyond use date itu kita tentukan setelah peracikan. Tapi kalau expired date ditentukan setelah studi ekstensif dari stabilitas produk atau produsen. Maksudnya apa? Obatnya jadi dulu, baru kita uji. Nah setelah uji, baru kita bisa tarik kesimpulan, oh obatnya bisa dipakai sampai berapa lama. Beda sama beyond use date, obat jadi, oke kita bisa langsung tentukan, oh ini tanggal berapa maksimal dipakainya. Terus kalau beyond use date dituliskan oleh apoteker rumah sakit, kalau expired date dituliskan oleh pabrik pembuat obatnya. Sedangkan untuk BUD, tanggal BUD tidak boleh lebih lama dari tanggal expired date produsen dan bukan sering sih, pasti akan lebih pendek. Bisa jadi sama tapi kemungkinan besarnya akan lebih pendek sih. Jadi BUD itu nggak akan lebih panjang dari expired date. Nah kayak tadi yang inhaler itu. Jadi ikut mana yang lebih duluan dapat. Oke selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum presensi tadi ya? Ada yang masih belum presensi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Saya rasa 3 materi dari saya selama 3 pertemuan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya sampai bertemu lagi nanti di UAS ya. Dari saya materinya dari 3 ini. Kemudian untuk bentuk soalnya saya belum tahu, saya belum buat soalnya. Jadi nanti ditunggu aja. Cuma kan karena waktu ujiannya kan 1 SKS ya, cuma 50 menit. Sementara dosennya ada 2 kan, saya dan Bu Niken. Otomatis saya harus berbagi sama Bu Niken 25 menit. Jadi saya mesti pastiin 25 menit itu soalnya bisa teman-teman kerjakan. Ya kalau bisa 20 menit bisa selesai sih gitu. Jadi ya nggak akan banyak-banyak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya bisa akhiri. Materi sudah ada di elok semua ya. Saya selesai tanggungannya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat email atau WA. Mohon maaf apabila selama kelas ada yang kurang berkenan atau perkataan atau perbuatan yang tidak diinginkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.